lagu tentang bingung gitu lah intinya tuh kayak mencari arah tujuan yang gimana ya. Jadi ketika Roy balik ke Indo, itu tuh Roy ketemu kita lagi di studio, kita kan lagi latihan. Roy datang ngobrol ya tentang musik kan ini itu, dia punya ambisi kayak hanya yang pengen bikin studio dan lain-lain. Balik lagi di Cuap-Cuap Imagi bersama gua Yesa dan gua Galin. Nah kali ini kita bareng siapa sih Nilin? Coba kenalin dulu dong, kalian ini dari band apa? Namanya siapa? Instagramnya boleh sebut aja. Ya, tetap ditaruh di situ. Bisa. Dari aku dulu. Kamu dulu tuh sebentar tuh. Aku Albin jadi bass di sini. Aku Ray, main gitar, kadang nyanyi. Aku Agung, drum di Hash. Nama aku Roy, aku bermain synthesizer dan menjadi seorang produser. Aku Isal, aku main lead gitar. Kita adalah Hash Band. Jadi Hash Instagramnya apa? Instagramnya Hash Partial. Hash Follow, Partial. jangan lupa. Follow ya. Follow. Nah, Hash tuh udah ada lagu belum sih? Lagu sendiri? Udah ada. Berapa lagu tuh? Yang baru rilis tuh ada satu lagu. Itu terakhir rilis tuh bulan November. Tahun lalu ya? Tahun kemarin. Judulnya apa tuh? Pitfalls. Itu genre apa? Wah, sebenarnya agak itu teh apa ya? Lagi masa-masa kita nyari jati diri lah mungkin ya. Karena waktu itu emang aku bikin Hash tuh, Albin semuanya di sini tuh kayak Albin waktu itu pengen shoegaze. Aku lagi seneng post-punk. Agung ikut, Ray sempet keluar. Jadi awalnya tuh sebenarnya kita ini dulu bikin band dream pop, cuman gak jadi yang ke situ shoegaze. Akhirnya kita bikin tuh Pitfalls. Kita bikin Pitfalls. Itu perpaduan antara shoegaze sama post-punk ya Bin ya? Post-punk. Ada lagi nggak sih? Boleh dibilang sama progresif. Progresif kan juga. Ada campuran gitu. Jadi emang agak apa ya? Agak cepat, agak lari. Terus emang di sisanya tuh emang agak gazy gitu. Gitu sih. Tapi gua tuh kayak baru denger gitu musik shoegaze tuh gimana. Mungkin menurut kalian jenis shoegaze tuh gimana sih? Ngerti? Mulai pencetus. Jadi genre shoegaze tuh kayak dari segi sound tuh kayak Mirip gimana gitu? Mirip ya kayak distorsi, cuma mungkin dibalut sama ambience kali ya disebutnya ya. Pakai reverb, delay yang gitu-gitu. Cuma mungkin dulu terkenalnya tuh pada tahun 90-an lah ya. Iya. 90-80-an biasanya. Pionirnya tuh MBV ya? MBV, terus Sonic Youth juga. Sonic Youth, yes. Lebih masuk. Cuman emang tiga episode tuh ya, si MBV, terus Slow Dive sama Cocktail Twins. Cocktail Twins lebih ke dream pop ya. Nah, tuh buat kalian yang belum tahu shoegaze tuh tadi kayak gitu udah jelasin tadi. Salah satu ini ya, shoegaze tuh shoe sama gaze. Jadi memang si pemainnya tuh karena emang efeknya banyak, jadi dia bawa terus. Gitu. Katanya sih nggak tahu. Pusing nggak tuh biasa? Di bawah main. Pusing. Ada beberapa Tarungkul. Kalau Pitfall sendiri tuh tentang apa lagunya? Pokoknya itu tuh lagu tentang bingung gitu lah intinya tuh kayak mencari arah tujuan yang gimana ya? Arah tujuan hidup lah gitu lah ya, kayak posisi kebingungan mental gitu. arah hidup sih lebih gitu. Makanya emang si lagunya pun emang si strukturnya bukan struktur apa ya? Chordnya tuh progresi chord itu emang agak bingung juga. Kita sebenarnya waktu kita aransemen si Pitfalls tuh kita agak bingung nyanyinya kayak intonasinya kayak gimana, nadanya kayak gimana, terus si progresnya juga kayak gimana. Karena emang benar-benar bikinnya tuh bingung ya. Progresinya juga aku baru dengar kan kita ada yang bikin progresi chordnya tuh. Kita nerusin aransemen bareng-bareng. Anjing ini apaan gitu kan? Kayak bingung juga mau dibawa shoegaze kayak gimana. Tapi emang ketika kita karena kan kita kayak udah bikin aja.
akhirnya ketemu juga jalannya gitu kayak kalau yang kita dengar gitu ya, maksudnya tuh ke arah shoegaze sama post-punk sebenarnya. Nah maksud dari si Pitfalls itu emang kebingungan aja ketika kita hidup gitu. Kita harus kayak ngambil kesempatan ini gimana ya, tapi ada kesempatan ini juga kayak emang bener-bener bingung banget aja bimbang gitu ya, kayak bimbang. Konflik remaja lah. Iya sih. Berarti kalian bikin band tuh emang direncanain? Apa gak sengaja bikin yuk gitu, bikin band yuk? Enggak, awalnya aku tuh dulu ada reuni SD gitu. Udah lama juga Jauh dia. ya? Nggak ada kenal mereka berdua, aku cuma kenal Isal awalnya. Soalnya satu SMA. Ya, waktu aku reuni SD tuh ada satu temen aku namanya Patra, saudaranya dia, bawa dia Oh gitu. terus ngobrol banyak tentang band. Akhirnya kita tuh ada kepikiran, ayo nyirin band lah baru dah. Band akhirnya dia bawa Ray, aku bawa Isal. Jadi akhirnya ketemuan berempat. Di coffee apa sih? Di Punjul pokoknya dia. Jadi kayak Aku sama Agung nih. Si Alvin sama Ray kayak ketemuan gitu kayak iya gimana? Muncul ngobrol. Dan situ kita ngobrolin banyak band, referensi dan lain-lain. Jatuhnya tuh ke arah dream pop asalnya awalnya. Dan kebetulan waktu itu aku sama Agung juga punya band dream pop sama indie pop juga. Kayak gitulah. Ya bikin aja oke. Akhirnya ke rumah Ray, jamming cuman nggak sampai saja datang ke rumah Ray itu jamming, cuman malah ngobrol akhirnya. Nah disitu mulai dekat, tapi agak bingung juga kayak si format bandnya kayak gimana. Akhirnya ngambang, Abir sering ke rumah Agung. Ray waktu itu lagi sibuk, nggak tahu apa. Ray kamu kan lagi sibuk? Ya aku sibuk banget. Sibuk ngapain gitu? Ray lagi sibuk gitu. Akhirnya sempat keluar dulu, aku keluar ya, gitu aku lupa. Jadi waktu hari H kita aku ketemu Alvin sama Agung di rumah Agung tuh kayak anjing udah ganti genre aja. Alvin lagi pengen shoegaze, aku pengen post-punk, oke lah. Nah di hari H itu teh si Ray itu di grup tuh bilang aku keluar ya, anjing keluar si Ray kan katanya bingung. Ya udah nggak bertiga dulu aja. Terus akhirnya Alvin tuh ngasih tahu ke Ray bahwa si band tuh ganti genre jadi post-punk sama shoegaze. Dia langsung tertarik, oh ya udah tuh besoknya dia masuk lagi. Sorry ya guys, aku masuk lagi gitu. Terus itu waktu dinamain Hush-nya tuh kapan? Aduh, lupa ya. Pas Awal-awal sih Awal-awal ya. langsung kepikiran gitu kan? Pulang kita ini ya, pulang kita ketemu itu Ketemu ya. Oh, nggak salah. dulunya Hush tuh ada singkatan, namun Bin. Panjang tapi Human apa ya, gara-gara panjang lupa udah. Jadi awalnya emang kita kayak, ayo per orang ngasih referensi, Hush itu apa, Hush itu apa, Noge itu apa gitu kan, aku ngasih, semuanya ngasih. Akhirnya Albin lah yang lebih cocok, Hush oke, enak Hush, juga kan. Bukan Hush. Nah, kadang-kadang banyak yang nyebut Hush ya Bin ya? Hush. Ini ngomongin Selanjutnya Hush. Hush Ben. Terus ketemu sama produsernya kapan tuh? Ini baru-baru lagi, Oh, baru. jadi ini namanya Roy, namanya Henggar Radia Azhar ya, sebutnya Henggar. Dia tuh teman aku sama Agung waktu SMA. Jadi waktu kelas 11, Roy itu cabut ke Aussie, ikut orang tuanya kan, kuliah di sana. Nggak kuliah, sekolah ya? Kejuruan. Pokoknya mamaku orang pintar. Dukun ya, pemerintah. Terus dia beasiswa ke sana, terus aku ikut, terus aku di sana kayak belajar banyak tentang musik, belajar banyak tentang produksi. Terus kembali lagi aku balik ke Bandung, untungnya aku berteman sama mereka dan akhirnya kita akan merilis EP. Apa tuh? IP apa tuh? Ada deh. Jadi ketika Roy balik ke Indo, itu tuh Roy ketemu kita lagi di studio, kita kan lagi latihan. Roy datang ngobrol ya tentang musik kan ini itu, dia punya ambisi kayak hanya yang pengen bikin studio dan lain-lain, studio record dan lain-lain. Oke lah, karena dia juga bawa banyak barang dari Aussie, barang-barang buat produce gitu kan. Akhirnya Roy itu kan punya kosan juga, kosan kakeknya sebenarnya. Itu kosannya jadiin studio musik aja gitu, studio recording. Akhirnya kita barang-barang kayak barang-barang alat-alat semua yang Hush pakai gitu kan, kayak gitar dan lain disimpan di studio Roy. Nah itu kita mulai tuh bikin rilis EP lah, nggak rilis lagi, produksi EP. Karena emang jadi kayak nggak tahu kenapa ya nggak direncanain, si Roy datang tuh jadi berkat aja gitu. Bener, soalnya dia juga bilang, Aing kan nanya, Roy nah kemarin cabut ke Indo, orang anak-anak kan di Aussie udah kayak enak gitu kan, Aing pengen ngasih berkat buat teman-teman. Soalnya emang benar anjir jadi ya. Dan berhasil. Jadi kosannya tuh sekarang jadi anak-anak kalau apa-apa kosan produksi musik kayak gitu. Termasuk si Airin yang bakal rilis nanti, itu semuanya produksi di dia.
Oh itu tuh bacanya Airin ya? Airin. Keren Iren. Bang banyak yang salah apa ya? Anjing juga bingung aja. Hasus. Kasus. Gimana kalian aja lah yang dengar. Itu Airin tanggal 7 bulan 7. Yes. Tanggal cantik ya. Kok bisa milih tanggal 7? Tahu sih aku kan? Belum. Nah, Kok tanggal 7? Emang apa ya? Sebenarnya rilis tuh harus kayak jarak 1 bulan gitu kan. Jadi kita emang dari bulan sebelumnya disaranin sama agregatornya itu tanggal 7 ya udah tanggal. Enggak direncanain sebenarnya. 7 tuh. Oh, Baru enggak ada sih ada. kemarin dia waktu poster ya 707. Ya, itu baru sadar aja sih. Bagus. Bagus. Gak ada rencana buat ini tanggal 7 Maret gitu apa? Enggak. Enggak ada sih. Itu ulang tahun lu sih kayaknya ya. Apa-apa. Gak ada yang tahu juga. Gak ada yang tahu juga. Si Ain itu sebenarnya emang udah umurnya udah setahun ya lagu itu tuh. Oh iya. Jadi emang kita sempat dulu tuh sempat ngerekrut kayak vokalis cewek gitu kan. Cuman emang nggak jalan aja, nggak cocok lah. Kita sempat jamming di rumah si cewek itu kan. Ya terus memang Jamming. waktu itu juga kan kita kurang produktif lah. Nah, kurang produktif. Jadi mungkin kurang kebantu juga nih. Jadi ketika Roy datang, si Ain ini bisa direalisasikan aja gitu. Karena kebantu Roy kan punya studio record sendiri. Dan aku juga dibantu oleh aku partneran sama ada keyboard jadul namanya Andika. Bisa juga. Hey Dika. Shut up. Itu juga yang mixing mastering Airin Dika. Bagus. Jadi masih baru daksis gitu. Boleh ini Apa nggak? tuh? Apa aja? Sembarangan ya. Ini dong nggak spoilerin dikit. Iron tuh inspirasinya dari mana sih? Mungkin dari nama orang kah atau dari apa? Nah, jadi waktu itu kita teh kayak kepikiran kayak, orang pengen bikin lagu tapi judulnya nama cewek gitu. Oh ya boleh kayak kan lihat itu kayak di band-band lain kayak ada nama cewek-ceweknya gitu kayak nulis lah. Aku nulis lirik kayak aransemen awalnya kayak dari aku terus pindah ke Ray, ke Isal, ke dan ke yang lain-lainnya. Jadi intinya si Airin ini teh menceritakan tentang apa ya? Intinya kayak ya adiksi lah ya. Adiksi. Jadi si Airin itu kayak hanya sebuah apa ya? Perumpamaan aja. Jadi kan dalamnya juga kayak misalkan kalian suka sama sesuatu, kalian kejar terus itu tapi hal itu tuh bikin kalian rusak secara perlahan gitu. Mau itu obat, cewek atau apapun bebas. Iya benar. Cuma bukan nggak ada pengalaman tapi tentang Airin itu jadi cuma emang pengen bikin aja sebenarnya mah. Dan kita taruh si Airin itu sebagai perumpamaannya gitu. Iya. Karena enak buat di apa ya? Buat aktivasi ya. Buat campaignnya enak gitu kalau cewek. Kalau Mau tentang Airin itu cewek enggak? Oh banyak hal berarti ya. Banyak. Bisa narkoba, bisa apa? Wih. Segala yang bikin kecanduan lah ya. Nah, ya Bisa bikin gila juga. Nah, ya. Gila. Berarti Airin tuh single. Single kedua berarti. Single kedua. Kedua ya. Kayak jembatan buat ke EP. Iya. Idi, mantap. Ada rencana main gitu nggak? Main perform gitu? Ada ya? Tahu bulan ini Aku nggak sempat. Bulan ini. Besok gak sih? Ya besok sih aja kalian. Ada lagi nggak selain itu? Besok sama yang udah fix paling tanggal 25 ya. Tanggal 24 di 24 Unico. Di Unico. Acara unik. Keren. Tapi kan kalian tuh genre shoegaze ya. Kalian mau dipandang sebagai band genre shoegaze apa gimana? Gue juga sebenarnya. Kalau kan tadi kan awal-awal kayak si Pitfalls itu kan memang itu lagi kita nyari-nyari anaknya kayak gimana. Nah, makin kesini tuh udah dapat enaknya kayak gitu formulanya di si Hasto kayak gimana. Nah, kita bikin lagu-lagu dengan aransemen yang baru. Ternyata makin sini tuh memang di terarahnya gitu ya. Terarahnya memang ada shoegaze-nya, ada Dreaming. noise rock sama indie rock, terus progressive rock juga gitu. Jadi banyak sih. Banyak. Jadi si pospangnya hilang gitu. Pospangnya hilang. Jadi kita jadi emang makanya kita mengakuinya sebagai alternatif kan. Karena emang banyak gitu, nggak cuma itu, cuma emang akalnya di shoegaze. Nah untuk orang-orang yang lihat kita atau orang-orang pendapat orang-orang tentang lagu kita balikin aja ke mereka. Mungkin apapun bebas kita. Bebas Dan ya. menurut saya juga si Has teh
emang ada isinya itu orang eksentrik yang emang mau beda way sama orang lain. Mungkin sekarang Suges lagi edan-edannya di Bandung, Suges A. Itu kan banyak, tapi menurut Aing fuck lah. Kayaknya kayak gitu. Makanya mereka punya pola pikir yang sangat-sangat progresif, yang sangat-sangat kreatif, dan itu teh gue sebagai produser harus bisa mengungkapkan itu semua di pola pikir kalian. Iya. Dan itulah itu yang membuat khas berbeda menurut aku. Jadi ya udah bebas gimana pendengar kita kayak Suges kah atau apa, bebas sih kita nggak maksa. Bebas juga. ya. Karena kan kita di sini cuma bikin musik aja gitu. Karena kita suka musik, bikin musik, terserah gimana kalian kayak gimana. Berarti udah nyaman ya sama line up progress kalian selama ini? Udah nyaman banget lah. Udah berapa lama sih Has tuh? Mau 2 tahun. 2 tahun ya. 2021 akhir. Bikin tuh ya. Nah, Udah lama ya. udah lama lumayan. Molor. Sebenarnya mah nggak produktif, cuma sekarang aja produktif. Kalau IP-nya rencana kapan tuh? Udah ada? Apa masih progress? Produksi. Oh masih Masih produksi. Udah berapa ya? Udah ada kehitungnya, kita rekaman tuh udah beres 4 4 lagu. lagu. 4 lagu. 4 lagu udah lumayan ya. 5 deh ya. 5 cuman yang kelima lagi masih di Masih. proses Produksi, kompos. Keren Gitu. keren. Kalau rencana EP itu paling akhir Agustusan. Ya, Kalau jadi bisa. 2 bulan setelah rilis Iya. diusahakan langsung EP. Doain aja lah. Guys, PR gue nih. Nah, kalian ini biasa kalau bikin musik itu suka dengerin kata penonton nggak sih, atau emang kalian pengen dari diri kalian sendiri gitu? Kalau aku pribadi sih kayak ya keinginan sendiri aja gitu, kayak bukan karena lagi ininya apa jadi bikin ini, enggak, cuma tetap aja ada referensi dari musik-musik baru tetap ada. Gak menutup kemungkinan ya. Iya. Dapat referensi dari teman sih gitu. Iya, pasti ada sih itu, dan biar kita nggak tertinggal juga kalau si musik sekarang itu seperti apa, Gitu kan. entah itu aransemennya, produksinya, atau yang lain-lainnya gitu. Keren. Nah, ya udah. Apa? Lu mau nanya lagi? Ini kan kalian itu udah ada lagu ya. Lagu kalian itu biasa kalau yang buat yang mau denger nih ada di platform mana aja Iya, sih? di mana sih? Kalau mau Di- dengerin udah ada Spotify, kali Atau di mana? Banyak ya. Banyak ya? Udah banyak. Ada Spotify, ada Apple Music, terus Bandcamp masuknya. Bandcamp ada. Banyak lah pokoknya semua platform musik digital Udah ada. di dunia ada. Dengerin ya, dengerin. Jangan lupa tanggal 7 Juli. Stay tune. Stay tune 7 Juli. Kayaknya. Makasih ya Has, Oh iya, sama-sama, teman-teman udah mau semua. datang, diundang Iya. ngobrol sharing. Makasih. Kita lihat besok. Besok. Wah, Latihannya. rahasia gue. Selanjutnya. Apa aja ntar lah. Coba dong Instagram kalian kayaknya belum deh. Tadi cuma Instagram Hasnya doang. Jangan Oh lupa follow iya. lagi kita. Hasparsial. H-U-S-H Partial. Ya. Kalau kepo Instagram kita ya, lihat khas dulu Oh, aja. jadi Hasnya aja ya. Stalking aja. Mandiri. Oh, udah canggih sekarang. Iya. Ya udah. Kalian Itu ya. tugas narsis itu susah. Makasih Has. Sukses selalu ya buat Bye.